Saya akan menjelaskan materi yang berjudul dampak perceraian orang tua terhadap motivasi belajar anak. Yang pertama, kita membahas keluarga dahulu. Keluarga adalah salah satu unsur pokok dalam masyarakat. Keluarga dalam hal ini adalah rumah tangga yang dibentuk melalui suatu perkawinan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang tenang, tentram, bersatu, saling mempercayai, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keluarga yang ideal senantiasa berlandaskan pada keharmonisan. Rumah tangga yang harmonis bila mana seluruh anggota keluarga bahagia yang ditandai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baik, ramah, kasih sayang yang baik terhadap istri dan anak, serta memberikan tauladan nyata bagi anak, karena apa yang didengar, dilihat dan dirasakan anak dalam berinteraksi dengan kedua orang tua akan sangat membekas dalam memori anak. Oleh karena itu, kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga sangat sekali dibutuhkan oleh anaknya, karena keluarga merupakan satu-satunya tempat atau lingkungan alami yang dapat dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar. Dalam hal ini, bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai motivator dalam pendidikan anak-anaknya, senantiasa memberikan dorongan kepada anaknya agar mempunyai semangat dalam belajar, khususnya dalam belajar di rumah sebagai penunjang keberhasilan prestasi di sekolah. Peran dari orang tua inilah yang hendaknya diperhatikan dalam kehidupan untuk menciptakan suatu generasi yang berguna nantinya. Arti keluarga bagi anak adalah tempat berlindung, mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan sebagai dorongan bagi keberhasilan masa depan anaknya. Namun, dalam mewujudkan segala cita-cita untuk mencapai keluarga yang harmonis, terdapat banyak tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Bila suami istri tidak mampu menyelesaikannya, akan banyak persoalan-persoalan atau masalah-masalah dan salah satu jalan keluar yang diambil untuk keluar dari masalah tersebut adalah bercerai. Perceraian merupakan putusnya hubungan suami dan istri apabila telah jatuh talak lisan ataupun tulisan, sehingga mereka berhenti melakukan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian bukan lagi hal yang asing di Indonesia, namun perceraian bisa dikatakan sebagai hal yang lumrah dalam masyarakat. Dalam hal ini, perceraian yang terjadi akan menimbulkan dampak negatif terhadap suami, istri, dan anak. Tetapi yang paling merasakan dampak dari perceraian ini adalah anak-anak, karena seringkali orang tua sesudah bercerai melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam mendidik dan mengurus anak-anaknya. Terkadang anaknya harus tinggal bersama neneknya atau ikut bersama salah satu dari orang tuanya. Kebanyakan setelah bercerai, orang tua jarang memotivasi anak dalam belajar. Beberapa permasalahan yang terjadi pada anak yang orang tuanya bercerai antara lain: yang pertama, anak kurang mendapatkan perhatian dan dorongan dari orang tua untuk belajar. Yang kedua, minat belajar tidak ada. Yang ketiga, cenderung menjadi anak yang nakal dan susah diatur. Yang keempat, cenderung menjadi anak yang malas dalam belajar. Yang kelima, perceraian orang tua membuat konsentrasi belajar anak terganggu. Yang keenam, kurangnya fasilitas yang mendukung dalam belajar di rumah. Yang terakhir yaitu kasih sayang yang selama ini Anda dapatkan menjadi berkurang karena sudah ada keluarga yang bahagia dengan orang tuanya, sehingga anak tidak memiliki motivasi dalam belajar. Selain itu, menurut Harlock, dampak perceraian orang tua terhadap anak antara lain yaitu mudah emosi atau sensitif, kurang konsentrasi belajar, tidak peduli terhadap lingkungan bersamanya, senang mencari perhatian orang, susah
tua berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, dan ada pula yang rendah. Siswa yang memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar kadang menampakkan minat yang besar dan perhatian yang penuh terhadap tugas-tugas belajar tanpa mengenal bosan atau menyerah. Sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah menampakkan keingganannya, cepat bosan, dan berusaha menghindari dari kegiatan-kegiatan belajar. Salah satu faktor eksternal yang cukup berpengaruh dalam menumbuhkan motivasi belajar anak adalah faktor eksternal yang berasal dari keluarga. Kerukunan dalam rumah tangga sangat mempengaruhi motivasi belajar anak. Dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar anak mudah diperkuat. Sebaliknya juga, dalam suasana rumah yang ribut, perselisihan, pertengkaran, perceraian, dan tidak adanya tanggung jawab antara kedua orang tua akan mengakibatkan terganggunya ketenangan dan konsentrasi anak, sehingga anak tidak bisa belajar dengan baik. Dampak perceraian orang tua terhadap motivasi belajar anak yaitu kesedihan yang muncul bagi anak yang menjadi korban perceraian orang tua, terutama anak usia sekolah dan remaja. Di antara permasalahan yang sering kali terjadi adalah motivasi untuk belajar rendah, konsentrasi dalam belajar terganggu, dan kurang disiplin. Selain itu, orang tua kurang memberikan perhatian terhadap belajar anak, dan biasanya anak tersebut diasuh oleh nenek dari pihak ayah atau ibu. Dengan keadaan keluarga yang tidak utuh, perasaan sedih yang dirasakan oleh anak. Masalah motivasi belajar yang dialami oleh anak yang orang tuanya bercerai, terutama anak usia sekolah dan remaja, antara lain yang pertama, motivasi belajar rendah akibat dari perceraian orang tua, kurangnya perhatian dari orang tua, kasih sayang dan dorongan atau motivasi belajar dari orang tua sebagai penyebab anak memiliki motivasi belajar rendah. Orang tua mereka sibuk sekali dalam pekerjaannya dan keluarga baru mereka. Selain itu, sebagian anak diasuh oleh nenek atau kakek dari pihak ayah. Dampak dari anak yang memiliki motivasi belajar rendah adalah minat belajar tidak ada, menjadi malas belajar, rasa jenuh, mengikuti pembelajaran sangat rendah, dan prestasi belajar pun menurun. Yang kedua, konsentrasi belajar terganggu. Konsentrasi besar sekali pengaruhnya terhadap belajar seorang anak. Jika anak mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, jelas belajarnya akan sia-sia karena hanya akan membuang tenaga, waktu, pikiran, maupun biaya. Seseorang yang dapat belajar dengan baik adalah orang yang dapat berkonsentrasi dengan baik juga. Dalam suasana rumah yang selalu ribut, pertentangan, dan perceraian akan mengakibatkan terganggunya ketenangan dan konsentrasi anak, sehingga anak tidak bisa belajar dengan baik. Lingkungan belajar di rumah pun mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kegiatan belajar anak di rumah, yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar anak di sekolah. Yang ketiga, kurang disiplin. Dampak perceraian orang tua terhadap motivasi belajar anak, salah satunya anak kurang disiplin. Orang tua yang bercerai kurang memberikan perhatian, pastinya itu terhadap pendidikan anak, sehingga anak di sekolah bisa membolos, terkadang jarang masuk sekolah, terlambat, penampilan kurang rapi, kerajinan sangat rendah, dan sering membuat keributan dan kegaduhan di sekolah karena yang mencari perhatian orang lain dengan melakukan perbuatan yang tidak benar, karena perhatian yang diinginkan dari orang tua tidak ada. Sekian penjelasan dari materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.